Presiden Joko Widodo bersama dengan 34 gubernur se-Indonesia melakukan proses penyatuan tanah dan air di titik nol lokasi Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Prosesi penyatuan tanah dan air ke dalam gentong ini merupakan sebuah ritual bernama Kendi Nusantara. Prosesi ini mengandung makna filosofis agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang dan juga mempertahankan kearifan leluhur yang sudah ada. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kesempatan pertama untuk menyerahkan tanah dan air kepada Presiden yang kemudian dituangkan ke Bejana Nusantara. Satu persatu, para gubernur menyerahkan tanah dan kendi ke Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol IKN merupakan bagian dari kebinekaan persatuan. Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar. Ya, sebelum bicara terkait Kendi Nusantara, saya akan bertanya nih ke anak-anak, sudah pernahkah minum dari dalam kendi begitu sebagai orang Indonesia? Sepertinya belum pernah sih, Bram. Biasanya dari dispenser aja sih kalau saya. Oh gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini memang tadi Presiden Jokowi juga sudah menerangkan ada filosofi tanah air di Kendi Nusantara, dan kita ketahui tadi adalah para gubernur membawa tanah dan juga air dari masing-masing wilayah, di mana diambil dari titik-titik maupun lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal dan juga budaya masing-masing. Hal itu juga pastinya merupakan simbol dari wilayah Indonesia yang tentunya memiliki perbedaan kearifan lokasi dari ujung Sabang sampai Merauke. Iya, ini simbolik yang sangat menarik ya. Dan berbicara terkait dengan Ibu Kota Nusantara, pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tengah mengejar pembangunan ibu kota baru. Kepala otoritas sudah ada dan sejumlah pekerjaan telah menanti, di antaranya mencari investor dan juga menggenjot target pembangunan infrastruktur. Nah, bicara terkait investor begitu ya, yang perlu digarisbawahi ataupun di bold, karena juga bukan hal yang mudah terkait investor ini, karena kemarin kita juga mendengar SoftBank mundur dari proyek Ibu Kota Negara, padahal Menko Luhut juga pernah menyatakan SoftBank berniat menanam investasi hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat di IKN, Ana. Wah, ini menarik ya. Kira-kira kenapa ya, Bram, sampai SoftBank bisa mundur? Apa karena memang ada risiko politik dan SoftBank jadi tidak optimis begitu ya? Yang jelas 200 juta lebih nih rakyat Indonesia menanti janji pemerintahan Jokowi bahwa pemindahan ibu kota negara demi pemerataan ekonomi. Iya, kita akan beralih ke informasi lainnya. Silakan, Bram. Oke, Pfizer juga berencana untuk mengirimkan data ke Food and Drug Administration untuk suntikan COVID keempat. Bos Pfizer Albert Bourla meyakini perlu adanya suntikan keempat vaksinasi COVID-19. Bourla menyebut hanya 2 dosis ditambah booster vaksin COVID-19 tak akan sepenuhnya efektif melindungi varian corona. Menurut Kepala Pfizer tersebut, kekuatan perlindungan vaksin COVID-19 juga berkurang dalam waktu cepat. Hal inilah yang meyakinkan Bourla bahwa tambahan dosis keempat vaksin COVID-19 diperlukan. Bourla mengatakan Pfizer juga berharap dapat membuat vaksin yang akan melindungi dari Omicron dan semua varian lain dari SARS-CoV-2. Pfizer sedang berupaya mengembangkan vaksin yang mencegah infeksi selain mencegah rawat inap dan kasus virus yang lebih parah.
Sebenarnya kalau kita kilas balik pandemi yang sudah berjalan 3 tahun begitu ya, 2 tahun di Indonesia, dan kasus COVID-19 seluruh dunia ini juga sudah lebih dari 450 juta kasus. Namun memang lagi-lagi gelombang COVID-19 ini tetap menjadi tantangan tersendiri karena biasanya datang dengan varian COVID-19 yang baru yang tidak kita sangka-sangka begitu. Dan biasanya ini lebih resisten lagi dengan adanya vaksin-vaksin yang sudah disuntikan ke kita. Ya, betul sekali, makin banyak saja begitu ya nanti booster-booster selanjutnya, dan juga memang makin banyak negara maupun perusahaan vaksin sedang mendiskusikan ini Ana kemungkinan dosis keempat vaksin virus corona untuk mereka yang paling rentan. Namun untuk rencana di dosis keempat ini juga masih ditinjau secara hati-hati dan juga tentunya masih dipantau kapan dosis keempat mungkin akan diperlukan. Iya, Bram, kalau menurut CDC, vaksin COVID-19 Pfizer, BioNTech, dan Moderna sudah bisa mendapatkan dosis vaksin keempat. Tetapi tidak jelas apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat juga akan langsung mengesahkan dosis keempat vaksin COVID-19 ini untuk remaja dan juga orang dewasa yang sehat. Jadi kita masih menunggu ya, karena memang ini penelitiannya kan masih terus dilakukan begitu, Betul. tidak ada penelitian sebelumnya. Jadinya ya kita harus benar-benar terus mengupdate informasi ya, Bram. Iya, betul sekali. Ana udah berapa kali suntik mungkin? Kebetulan saya sudah 3 sih, Oh, saya gitu, harapkan oke. mungkin bisa mendapatkan yang keempat. Kita nantikan peraturan Iya, terbaru kita begitu ya. nantikan ya.